Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis. Dalam hal ini kita akan membahas hakikat penciptaan manusia. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penciptaan manusia yaitu terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Yang kedua dalam surat An-Nahl ayat 78. Yang ketiga dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 31. Yang nomor 4 dalam surat Al-Zariyat ayat 56. Penjelasan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penciptaan manusia yaitu yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, yaitu proses penciptaan manusia berasal dari sari pati tanah lalu menjadi air mani dalam rahim. Setelah air mani dalam rahim menjadi segumpal darah. Setelah segumpal darah menjadi segumpal daging. Setelah itu menjadi tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Ini adalah secara singkat, tentunya ada proses biologis, itu nanti bisa dibaca di buku. Terus yang kedua, yang berkaitan dengan penciptaan manusia, di sini ada gambaran, yaitu terdapat dalam surah An-Nahl ayat 78, yaitu keadaan manusia. Allah menggambarkan keadaan manusia ketika baru lahir. Keadaan manusia ketika baru lahir tidak mengetahui sesuatu pun. Kemudian Allah menganugerahi atau memberikan kelengkapan dalam diri manusia, yaitu pendengaran, as-sam'a, penglihatan, absor, dan hati. Nah, ini termasuk diantaranya Jadi keadaan manusia pada saat lahir dia tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah memberikan panca indera-indera yang aktif pertama yaitu as-sam'a, termasuk diantaranya pendengaran. Jadi makanya Rasulullah mencontohkan apabila ada bayi yang baru lahir itu disunahkan untuk azan dan iqamah di telinga kanan dan kiri. Ini menunjukkan bahwa indera yang sudah aktif atau sudah bisa menerima respon itu adalah telinga. Terus tahap yang kedua yaitu penglihatan. Yang ketiga hati, yaitu kecerdasan atau akal pikiran. Terus yang berkaitan dengan penciptaan manusia yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Penjelasan ayatnya, manusia diberi tugas sebagai khalifah di muka bumi karena kelebihan manusia jika dibandingkan dengan makhluk lain termasuk malaikat. Kelebihan anugerah Allah SWT adalah kelengkapan unsur penciptaan manusia yaitu jasad fisik, ruh termasuk dalamnya nafsu dan yang akal. Yang terpenting adalah kelebihan akal pikiran. Dari akal ini manusia mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini adalah termasuk kesempurnaan penciptaan manusia. Di samping bentuk tubuhnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, juga kelebihan di bidang akal. Kalau dibandingkan dengan binatang hanya memiliki nafsu tapi tidak memiliki akal. Makanya di sini dalam ayat ini Allah beri tugas sebagai khalifah. Khalifah itu bisa diartikan pemimpin atau juga bisa diartikan dengan wakil Allah di muka bumi. Tujuannya apa? Agar manusia itu mengolah apa yang ada di bumi bisa bermanfaat dalam kehidupan manusia. Terus yang nomor 4 yaitu
Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah. Bunyi ayatnya, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," ya. Jadi di sini Allah menciptakan ya jin dan manusia tidak lain tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah ya. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia, baik itu yang berkaitan dengan urusan dunia atau kehidupan ataupun yang berkaitan dengan urusan akhirat, semuanya itu harus apa? Diniati untuk mengabdi atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus hadis yang berkaitan dengan penciptaan manusia, yaitu haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Mas'ari an Ziyad qala sami'tul Mughirah radhiyallahu anhu yaqulu in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tara maqdamahu aw saqahu fayaqulu afala akuna abdan syakuran. Dari hadis ini, terjemahnya nanti dibaca sendiri ya. Dari hadis ini Rasulullah itu adalah termasuk orang yang dijamin nanti masuk surga. Tapi kenapa ya Rasulullah kok selalu giat beribadah kepada Allah? Rasulullah kadang dia sholat sampai kakinya bengkak-bengkak lah. Setelah ditanya kenapa Rasulullah melakukan hal yang semacam itu, Rasulullah menjawab, afala akuna abdan syakuran, ya. Jadi Rasulullah itu merasa bersyukur. Perwujudan syukur Rasulullah kepada Allah SWT adalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Termasuk diantaranya yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah apa? Melaksanakan sholat malam. Nah, ini adalah apa? Karena apa? Rasa terima kasih, rasa syukur Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijadikan sebagai manusia yang sempurna. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Nah, itu dilaksanakan. Bentuk rasa syukur itu adalah dengan cara mengabdi beribadah kepada Allah. Karena apa? Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan yaitu wa idza a'dzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, ya. Orang itu diperintah untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, termasuk diantaranya telah diciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna. Maka perwujudan syukur itu adalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan perintah-perintahnya. Dalam ayat tersebut itu ada ancaman, jika orang itu tidak mau bersyukur, maka Allah akan memberikan siksa yang sangat pedih. Jika kita bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan yang diberikan kepada manusia. Hadis yang kedua, haddatsani Ishaq bin Ibrahim sami'a Yahya bin Adam haddatsana Abu Akhwas an Abi Ishaq an Amr bin Maimun an Mu'adh radhiyallahu anhu qala kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimari yuqalu lahu Ufairun qala ya Mu'adh hal tadri haqqa wa ala ibadihi fama haqqul ibadi ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lamu qala fa in haqqu 'alaihi 'ala ibadi an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an fa qultu ya Rasulullah fala ubashiru bihi nas qala la tubashirhum fayatakilu. Di sini dijelaskan dari hadis ini termasuk diantaranya hak Allah dan hak hamba. Hak Allah yaitu hamba itu harus mengabdi kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Hak Allah kepada hamba, jika hamba itu mengabdi dan tidak menyekutukan Allah,
maka Allah tidak akan menyiksa. Terus Allah akan berikan kabar gembira bagi orang yang mau beribadah dan tidak menyekutukan Allah, yaitu nanti kehidupan akhirat yang baik. Ini adalah termasuk hak Allah dan hak manusia. Jadi kita sebagai manusia diperintahkan untuk beribadah dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan hadis yang hadis yang pertama, manusia dan jin diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepadanya, dan dalam beribadah kepada Allah harus mampu bersikap ikhlas dan jujur sebagai pelaksanaan beragama dengan lurus, yaitu dengan jauh dari syirik dan kesesatan. Jadi kita harus murni beribadah kepada Allah dengan tanpa ada niat yang lain. Semuanya kita lakukan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hadis yang kedua, manusia tidak disuruh untuk beribadah. Ini kurang manusia disuruh beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Allah tidak akan menyiksa hamba yang beriman dan tidak menyekutukannya. Sudah ya? Ini adalah termasuk diantaranya sedikit yang berkaitan dengan hakikat penciptaan manusia di kelas 11. Sekarang ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Oh ya, sebelum membahas ada implementasi dari hakikat penciptaan manusia. Ini adalah sekedar contoh ya. Jadi implementasi perilaku orang yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang pertama yaitu selalu sadar diri bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang hina. Jadi semua manusia ya tidak pandang bulu apakah dia itu orang yang memiliki pangkat yang tinggi ataukah yang lain ya. Itu adalah pada dasarnya penciptaan manusia itu adalah sama, sehingga manusia tidak boleh terlalu membanggakan diri atau sombong. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu adalah diciptakan dari sesuatu yang hina. Terus yang kedua, senantiasa mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dari sesuatu yang hina tersebut. Yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebaik-baik bentuk. Ini adalah contoh implementasi. Terus perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan surah An-Nahl ayat 78. Nanti ayatnya ya dicari sendiri. Terus untuk perilaku ini Zaman baca sendiri ya. Zaman baca sendiri ya. Dibaca di PPT ini. Ya, nanti insya Allah akan saya kirim filenya. Terus sekarang latihan soal. Yang pertama, tulis ayat Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14 dan 14 beserta artinya. Kalau di PowerPoint itu tidak saya tulis ayatnya, tapi nanti bisa mencari sendiri dalam Al-Quran. Itu adalah merupakan dasar penciptaan manusia yang terdapat dalam Al-Quran. Nanti sama tulis di buku catatan. Terus yang kedua, soal yang kedua, tulis ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 78 beserta artinya. Yang ketiga,
Terangkan proses terciptanya manusia atau penciptaan manusia berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang nomor 4, sebutkan beberapa anugerah yang diberikan oleh Allah sesuai dengan surat An-Nahl ayat 78. Yang nomor 5, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Apa pengertian ibadah? Hanya kepada Allah. Jelaskan ya. Jadi kalau dijelaskan ya harus diuraikan jawabannya. Cukup sekian ya, sedikit dari apa yang saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat ya, giat belajar, jangan lupa berdoa untuk kemanfaatan ilmu yang dipelajari, juga berdoa untuk kesehatan keluarga, terutama kepada kedua orang tua, juga agar kita bisa melewati ujian yang terjadi pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup pelajaran ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.